Halo semuanya, kembali lagi sama aku Mita Aneta di segmen Sabtu SMK Amik Bandung Business Update. Kali ini aku bakal ngebahas beberapa tema mengenai dunia ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, kalian pasti tahu dong mengenai berita yang trending di awal tahun 2023, yaitu berita mengenai resesi yang terjadi pada dunia dan juga krisis moneter yang terdampak di beberapa negara dunia. Nah, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa dunia akan memasuki resesi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara meningkatkan suku bunga secara bersamaan, sehingga berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Sebelumnya, apa sih resesi itu? Dari artikel Kemengo.go.id, resesi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penurunan aktivitas ekonomi umum secara signifikan di suatu wilayah tertentu, yang ditandai dengan terkontraksinya PDB selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Lalu, apa sih penyebab dari dampak pada resesi? Nah, berikut ini hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya resesi. Yang pertama, guncangan ekonomi yang mendadak. Yang kedua, perubahan teknologi. Dan yang ketiga, tingkat inflasi yang tinggi. Dari ketiga penyebab di atas yang berdampak, tingkat pengangguran adalah tingkat yang menjadi dampak tertinggi daripada resesi. Dan juga berkurangnya lapangan pekerjaan juga meningkatkannya jumlah PHK di perusahaan besar, contohnya perusahaan teknologi. Perusahaan induk Facebook yaitu Meta, Amazon, Microsoft, dan Google bersama-sama telah menghilangkan setidaknya 51.000 pekerja dalam beberapa minggu terakhir. Dilansir dari Mondo.com, pada perusahaan Amazon, CEO Amazon, Andy Jassy, mengumumkan pada 4 Januari 2023 melalui memo internal bahwa mereka akan berencana untuk memangkas 18.000 pekerjaan di seluruh dunia yang berpusat di sekitar perusahaan dan teknologi. PHK awal ini hanyalah awal dari rencana keseluruhan Amazon untuk mengkonsolidasikan tim tertentu. Setelah mengumumkan rencana PHK massal, pada pertengahan November 2022, Amazon mulai memberhentikan karyawannya pada 16 November. PHK ini akan mencapai sekitar 1% dari tenaga kerja globalnya atau 3% dari karyawannya. Pada April 2023, Amazon memulai putaran PHK lainnya di divisi perusahaan cloud mereka, Amazon Web Services atau disingkat dengan AWS. Pada perusahaan Meta atau Facebook, putaran PHK pada Meta akan berlangsung mulai 13 April, memengaruhi karyawan di berbagai platform media termasuk seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Setelah mengumumkan awal Maret bahwa Meta akan melakukan PHK putaran kedua yang berpotensi memengaruhi ribuan tenaga kerja lainnya. Dipastikan bahwa 10.000 tenaga kerja Meta akan diberhentikan. Menyamakan sekitar 13% dari tenaga kerja Meta, putaran PHK ini adalah upaya untuk mendukung CEO Meta yang diusulkan oleh Mark Zuckerberg, tahun efisiensi. Meta juga akan menutup sekitar 5.000 lowongan pekerjaan yang belum terisi. PHK putaran kedua ini terjadi setelah pengumuman PHK massal 11.000 karyawan pada Rabu 9 November 2022. Pemotongan ini terjadi setelah saham Meta kehilangan 2/3 nilainya dan menyumbangkan 13% dari tenaga kerjanya. Ini adalah PHK massal pertama dalam 18 tahun sejarah Meta. Menurut kalian, bagaimana mengenai PHK massal yang terjadi di berbagai penjuru dunia? Apakah ini awal dari resesi besar atau hanya tren? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video aku kali ini, aku Mita Arneta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa support dengan like dan subscribe akun ini.